Oke, sebelumnya terima kasih sudah datang. Oke, jadi pada malam ini kita akan bahas terkait tugas ESO. Nanti kalau misal waktunya ada lebih, bisa tanya-tanya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan terkait pengerjaannya, nanti bisa langsung on mic aja karena aku nggak bisa baca chat ya. Jadi eh, tolong on mic aja atau mungkin ada yang mau bacain soal di chat atau gimana, bebas. Tapi dari aku nggak bisa baca chat gitu. Oke, di sini eh, udah mulai week 5 itu udah mulai campuran terkait eh, IR, habis itu CNMR dan HNMR gitu ya, untuk menentukan struktur. Nah, itu adalah 3 basic dasar yang harus kalian bisa untuk menentukan suatu struktur. Nanti tambahan di UAS-nya itu terkait MS dan UV-Vis gitu. Oke, langsung aja di soal pertama ini, senyawa A mempunyai rumus C10H13N2. Kalau nanti misal yaitu nggak dikasih tahu rumusnya, biasanya suruh menentukan dari grafik MS gitu ya. Cuma itu nanti. Oke, nah untuk menentukan derajat ketidakjenuhan, kita gunakan rumus IHD sama dengan 2 kali C tambah 2 min H plus N min X dibagi 2. Nah, X di sini adalah halida itu. Karena biasanya kalau aku ada 2 penggunaan ya, X sebagai halida dan X sebagai heteroatom gitu. Oke. Nah, untuk penjelasan kenapa aku pakai rumus ini karena ini lebih gampang ya. Jadi sebenarnya ini adalah penurunan dari rumus yaitu NOF dalam satu golongan nanti akan ditreat sama gitu ya. Jadi untuk golongan N nanti dia itu bernilai +1, golongan O bernilai 0, dan golongan F bakal bernilai -1 gitu. Oke. Nah, jadi nanti misal kalian punya fosfor, dia itu juga nilainya sama +1, atau kalian punya sulfur, nanti dia itu nilainya 0. Oleh pula kalau kalian punya Br, nanti nilainya sama aja -1 gitu. Oke, jadi ini berlaku untuk satu golongan gitu ya. Untuk teorinya kalian bisa nonton di YouTube atau ada di Organic Chemistry Tutor. Tuh, ini langsung dihitung aja. 2 kali 10 nanti dapat 20 ditambah 2 22 terus nanti dikurangi 13. Nah, 13 itu kan negatif ya. Itu ditambah 1 jadinya eh, -12 doang. Nah, O-nya nggak dihitung. Nah, nanti dibagi 2 hasilnya ini IHD-nya adalah 5 gitu ya. Oke. Nggak terlalu susah lah ya untuk yang pertama, bisa mungkin dapat 1 poin atau 2 poin dari Bu Tuti gitu. Oke. Setelah itu kita bakal terkait IR. Nah, di sini biasanya kalau terkait Bu Tuti itu sukanya mintanya 5. Kecuali nanti senyawanya emang udah nggak bisa kalian baca ya, ya udah gitu, nggak usah dipaksain daripada kalian pusing. Nah, biasanya untuk soal-soal kayak gini Bu Tuti mintanya itu di print dan nanti kalian pakai penggaris gitu ya. Jadi biar dia tuh akurat. Kecuali dia tuh emang dikasih tabel data kayak tugas sebelumnya itu kan nanti dikasih data ya. Itu nilai eksaknya. Jadi kalian harus nyocokin pakai itu. Gitu. Jadi itu lebih gampang. Cuma di sini nggak ada. Jadi kalian harus garis manual. Oke. Yang pertama biasanya kalau aku itu lihat di daerah 1700 gitu ya. Di 1700 ada atau enggak gitu. Nah, di sini ada peak yaitu 1600 gitu ya. Jadi intinya yang biasanya aku cari adalah 1700 ada atau enggak. Nah, terus lihat sampingnya. Apakah dia itu lebih besar atau dia itu kurang dari 1700 gitu. Biasanya kalau dia itu kurang dari 1700 dia itu berupa amida atau dia itu eh, karbonil tapi dia itu nanti terkonjugasi. Iya. Jadi nanti efek konjugasi atau resonansi itu akan menurunkan bilangan gelombang gitu ya. Oke. Nah, di sini aku menemukan dia itu ada
di bawah 1700. Oke. Jadi aku bisa menyimpulkan di sini nanti akan ada spektra karbonil, tapi skemanya adalah amida atau dia itu terkonjugasi gitu ya. Atau mungkin kombinasi dua-duanya. Nanti melihat dari struktur kemungkinannya aja gitu. Oke. Jadi aku bisa bilang di situ ada karbonil, tapi dia itu terkonjugasi atau amida gitu. Oke, setelah itu aku biasanya nyari di atas di daerah 3000-an ini. Oke. Ini mungkin agak kurang tepat gitu ya garisnya. Intinya di sini ada di bawah 3000 biasanya itu terkait ikatan ini 2000 biasanya 2960 sampai 2850 gitu. Oke, ini ada yang namanya CSP3H gitu. Biasanya aku nulis kayak gini. Atau kalian kalau mau nulis ya alkyl hidrogen gitu lah. Tapi kalau biasanya aku nulisnya adalah CSP3H gitu. Intinya dia itu H yang terikat pada CSP3 gitu. Sebenarnya ini adalah ikatan yang umum terjadi, tapi kalau mau gampang ya biasanya ditulis aja nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, nanti eh, itu dilihat di daerah segitu atau nanti di atasnya. Ini nanti kemungkinan di sini adalah ikut dihitung ya. Jadi nanti di sini ada peak walaupun dia tuh weak ya atau lemah. Jadi kalau bisa kalian tambahin juga terkait dia tuh intensitasnya apakah dia tuh strong atau gimana gitu. Nah, kalau yang ini dia tuh termasuknya ke weak. Kalau yang kontrol karbonil itu biasanya strong gitu. Kapan kita bisa sebut strong ketika dia tuh di bawah dari 50% gitu. Oke. Ini kan jauh banget ya, bisa sampai 4%-an gitu. Oke. Kalau medium tuh nanti di ya sekitar 40 sampai 60-an lah. Jadi ini kalian bisa baca di situ nanti ada di atas 3000 hingga 3100 itu ada yang namanya CSP2H gitu. Misalnya di sekitar 3000 sampai 3100 cm min 1 gitu. Oke. Setelah itu kalian perhatikan di ini opsional itu di daerah di atas 3300 gitu ya. Di ini 1 2 3 berarti kan di sini ya 3300 gitu. Terus sampai biasanya di 3400 ini 400 atau di atas 3500 juga boleh gitu ya. Intinya di daerah sini dia itu biasanya ada beberapa ikatan yang cukup khas seperti alkohol atau dia itu amina atau dia itu alkuna gitu. Oke. Nah, di sini dia itu lebih ke karakteristik adalah NH2 gitu. Oke. Kalau alkohol nanti dia itu tipenya adalah melebar atau broadening gitu ya. Kalau di sini lebih ke tipe medium atau dia itu weak, tapi dia itu karakteristik di daerah 3300 sampai 3400-an mungkin. Dia tuh ada yang namanya N-amina gitu ya. Amina atau amida, intinya NH ikatannya. Nah, di sini dia tuh muncul dua puncak. Satu yang di sini, dua yang di sini gitu. Dua puncak ini mengindikasikan bahwa aminanya itu adalah amina primer gitu. Oke. Nah, kalau nanti dia itu amina sekunder, dia itu nanti akan muncul cuma satu puncak. Kalau dia itu nanti eh, tersier, nanti itu tidak ada puncaknya. Itu nanti ada soal TS yang bahas terkait itu. Jadi tolong diperhatikan terkait amina ini gitu. Oke. Itu udah dapat 1 2 3 4 gitu ya. Kalian nanti bisa tambahkan dari sini gitu. Jadi biasanya yang aku cari itu di sekitar 1600 sampai 1400. Biasanya puncak-puncak kayak gini itu namanya ikatan CC gitu ya. Jadi CC dari entah itu aromatik atau dia itu alkena. Tapi biasanya kalau di sekitar sini adalah CC aromatik gitu, seingatku. Oke. Jadi itu diperhatikan. Jadi itu sebagai tambahan puncak gitu ya. Terus nanti di sini di daerah 1100 sampai 1300 dia itu ada puncak. Kalau biasanya aku lebih gampangnya adalah
CX ya. Nah, X-nya itu berupa heteroatom gitu. Biasanya aku nyebutinnya gitu. Atau mungkin kalau kalian mau analisis ya, mungkin kalau kalian nemu ada namanya ikatan bending ya. Bukan ikatan sih, vibrasi bending. Nah ini kalau kalian emang hafal dan ingat ya nggak apa-apa disebutkan kalau kalian emang benar-benar tahu itu puncaknya gitu. Tapi biasanya kalau aku sih nyebutin di situ ada C heteroatomnya gitu ya. Atau dia itu ada CO atau CN atau yang lainnya. Intinya di situ ada heteroatomnya gitu. Oke. Sebagai tambahan nanti di sini ada di bentar. Ini kan 600, ini 700, ini 800. Nanti di daerah sekitar sini itu ada eh, ini ya di 700 sampai 800 itu ada puncak yang medium atau dia itu cukup strong. Dia itu terkait apa namanya? Orto atau para gitu ya. Gitu. Itu kalau kalian ingat mungkin sama Bu Tutik gitu ya dikasih puncak bukan puncak apa namanya IR yang additional itu nanti bahas terkait posisi ortopara gitu. Kalau posisi ortopara dia tuh nanti biasanya munculnya di sini adalah satu puncak tajam. Tapi kalau dia tuh mono dan meta dia tuh nanti bakal muncul dua puncak tajam gitu. Oke. Itu terkait IR-nya nanti kalian bisa pastikan. Jadi yang penting kalian bisa ngelis di situ ada gugus fungsi aja. Gugus fungsi apa aja gitu. Apalagi ini kalau dia tuh nggak dikasih tahu rumus molekulnya itu bakal lebih penting gitu ya penggunaan IR gitu. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke poin C yaitu terkait apa namanya HNMR gitu ya. Tapi kadang ada yang kalian mungkin tipe yang bingung terkait HNMR boleh banget biasanya Bu Tuti itu nyaranin untuk kalian skip dulu ke CNMR gitu ya. Jadi kalian baca dulu terkait depth. Jadi depth ini cukup lumayan gampang gitu ya. Nah, di sini biasanya terdapat tiga ya. Cuma kalau kalian mungkin pernah baca ada yang depth 0 itu depth 0 derajat itu nanti bakal menyebutkan semua jenis tipe C yang ada di spektra gitu ya. Jadi kalau bisa aku bilang ya mungkin ini bisa kita anggap sebagai depth 0 jadi gitu. Oke. Nah, depth 45 ini udah dijelaskan. Depth 45 itu dapat menganalisis semua C kecuali dia itu C quaterner gitu ya. Oke. Jadi semuanya nanti akan muncul. Nah, untuk depth 90 dia itu nanti hanya untuk C primer gitu. Oke. Eh, sorry bukan C primer. Maksudnya adalah eh, C yang hanya memiliki satu H gitu. Oke. Terus untuk depth 135 dia itu ini udah di-record kan ya? Kak, aku lupa. Oke, udah. Nah, untuk depth 135 dia tuh bisa untuk menentukan eh, yang lebih spesifik yaitu yang kedua ya. Jadi ketika dia itu mengikat dua atom H gitu. Ini bukan primer sih harusnya. Oke, gitu. Nah, karakteristik dari depth 135 adalah puncak negatif. Kalau dia itu negatif berarti dia itu CH2 gitu. Oke. Jadi kalian nanti harus bisa mengesain itu. Nah, di sini berarti ini adalah ikatan CH, ini CH, ini CH, ini CH gitu ya. Nah, berarti sisanya eh, dia itu berupa CH3 gitu. Oke. Jadi kalian nanti bisa tahu di situ ada tipe CH3 atau dia itu CH2 atau CH atau dia itu quaterner. Jadi ini nanti kalau kalian tarik garis lurus nanti ini kan nggak ada puncaknya di bawah di depth-nya. Berarti kalian bisa bilang yang ini adalah dia itu C quaterner gitu ya. Ini C quaterner juga. Habis itu ini C quaterner gitu. Oke. Nah, nanti kalian harus list berarti di sini ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 C yang berbeda gitu. Oke. Nah, itu nanti harus dicocokkan dengan struktur yang kalian coba buat gitu. Oke. Intinya kalian tahu dulu jenis-jenisnya. Sekarang kita mulai baca terkait HNMR-nya. Biasanya kalau aku udah gitu aja. Atau kalian mau baca yang ini yang fokus ini juga bisa sih. Cuma kalau aku biasanya cuma ditentukan dulu dia tuh termasuk C apa gitu ya. Oke. Untuk HNMR biasanya aku fokus di ini di daerah 8 sampai 6 gitu ya. Ini biasanya adalah H dari aromatik gitu. Eh, sebentar ya aku ditelepon. Hmm. Halo, halo Mbak. Gimana? Iya, iya. Gimana Kak? Oh, oh iya ya, sebentar. Oh, cuma mungkin saya lagi motor Mbak. Mungkin sekitar agak malaman gitu. Iya, untuk saat ini. Oh, iya. Oke. Sorry ya. Oke, kita lanjut. Jadi di daerah 6 sampai 8 ini biasanya adalah hak aromatik. Tapi nanti agak cukup aware di daerah sini ya. 6 ke bawah ini dia tuh juga bisa berupa alkena biasa gitu ya. Oke, tapi untuk karakteristiknya adalah biasanya itu ada aromatik. Oke. Setelah itu nanti biasanya kalau dari aku sendiri itu di daerah 3 sampai 2 itu ada yang namanya C karbonil. Jadi CH2 atau C berapalah intinya. Jadi intinya dia itu yang berdekatan dengan karbonil gitu. Oke. Setelah itu nanti aku bakal assign di daerah 4 sampai 5 itu nanti adalah C heteroatom gitu. Oke. Biasanya aku kelompokin berdasarkan itu aja. Kecuali nanti ada muncul di daerah 9 sampai 10, berarti nanti di situ ada aldehid. Nanti ada yang spesifik lagi di atas 10, lebih besar, itu tanda kurang dari ya. Lebih besar dari 10, itu nanti akan ada asam karboksilat. Tuh, oke. Jadi nanti ini bisa dikelompokkan gitu ya. Untuk di bawah 2 itu akan ada alkana biasa biasanya. Oke. Nah, yang paling utama di HNMR ini nanti ada di 6 sampai 8 itu H aromatik. Nah, ketika kalian udah tahu di situ ada aromatik, berarti nah, di sini juga kelihatan adalah IHD-nya ada 5. Biasanya kalau bisa ada di lebih besar dari 4 itu ada aromatiknya gitu ya. Nah, di situ berarti kita bisa yakinkan bahwa strukturnya adalah ada aromatik. Nah, tugas kita sekarang adalah menentukan jenis aromatiknya gitu ya. Nah, dari apa namanya? IR tadi udah diperoleh, dia itu kemungkinannya adalah orto atau para. Berarti kita memasukkan pilihan gitu ya, orto atau para gitu. Oke, X ini X, ini Y, ini Y gitu. Oke, biasanya kayak gitu tak misalin. Nah, untuk membedakan antara orto dan para, kita bisa lihat dari H-nya gitu ya. Di sini ada H, 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 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita untuk membedakan bentuknya gitu ya. Di sini ada kalau kita bisa lihat
untuk meta di sini adalah ada 1H, terus ada 2, terus ada 3, terus ada 4 gitu. Jadi untuk dia tuh posisinya meta, kok meta, or, kok tiba-tiba aku bahas meta. Sorry. Ini orto ya harusnya ya. Ya, ini harusnya di sini Y-nya. Sorry. Leng. Y, ini H. Oke. Sorry, berarti aku ulang terkait penomorannya. Nah, oke. Ketika dia tuh nanti ada asumsi ya, ketika nanti X-nya dan Y itu sama atau dia tuh beda gitu. Kalau nanti dia sama, lingkungan di satu dan jadi nanti dinomorin 1, 2, 3, 4, nanti di nomor ketika dia tuh X dan Y-nya sama, atomnya nanti dia tuh bakal menghasilkan lingkungan yang sama. Jadi nomor 1 dan 4 itu bakal sama gitu. Nanti akan dihasilkan 2 puncak gitu. Cuma biasanya untuk posisi orto itu biasanya beda ya gitu ya, atomnya untuk nanti beda X Y-nya. Nah, di sini karena dia tuh beda asumsinya, maka posisi 1 dan 4 itu nanti akan muncul seperti 2 puncak gitu. Selain itu nanti di posisi 2 dan 3 itu juga muncul 2 puncak lagi gitu. Jadi nanti puncak di daerah 6 sampai 7 akan muncul sebanyak 4 puncak gitu biasanya. Kecuali nanti ada terkait splitting yang dia itu apa ya namanya? Yang dia itu overlap gitu. Jadinya hanya menghasilkan 3. Cuma secara karakteristik harusnya di situ ada 4 puncak berbeda gitu ya. Nah, berbeda dengan dia itu posisinya para. Kalau dia itu para, ini paling gampang dikenali, yaitu dia itu memiliki 2 puncak yang sama gitu ya. 2 puncak yang sama, ini nanti akan sama gitu. Jadi ini kita hitung 1, ini yang kedua gitu. Karena ini sama-sama di samping Y, sama-sama di samping Y, terus yang atas sama-sama samping X, terus sama-sama lingkungannya adalah H yang bertetangga gitu. Oke. Jadi untuk para itu relatif akan muncul 2 puncak sekaligus. Jadinya nanti dia itu tipenya adalah doublet dan doublet gitu ya. Dan integrasinya 2. Oke. Kenapa 2? Karena ya ini dan ini tuh sama gitu. Jadi dihitungnya 2 atom H. Jadi integrasi itu menunjukkan jumlah atom H-nya gitu ya, yang sejenis. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa untuk senyawa ini dia itu berupa aromatik bertipe para gitu ya. Bukan lagi kita bingung terkait orto atau para gitu dari IR-nya. Tapi kita yakinkan dari HNMR gitu. Karena biasanya untuk HNMR dan CNMR itu kalau bisa jangan dibantah ya faktanya gitu. Oke, jadi kita bisa bilang dia itu kayak gini. Nah, ini kalau bisa ini nanti dinomorin juga. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 puncak HMR berbeda. Oke, posisinya ortopara. Nah, setelah itu, setelah kita tahu ortopara, kita bisa analisis ya. Di sini kan ada karbonil dan di situ ada amida, gitu. Oke. Nah, eh, kalau biasanya itu karbonil itu nggak terlalu jauh dari bensinnya dan kita bisa asumsi, bukan asumsi sih ya, kita bisa lihat juga dari sini bahwa dia itu kemungkinannya adalah di bawah 1.700, berarti dia itu terkonjugasi gitu. Jadi eh, ikatan karbonilnya itu nggak jauh dari si benzinnya itu. Jadi kita bisa masukkan di salah satu posisinya, di situ ada karbonil gitu dan kemungkinan karbonilnya adalah amida gitu. Oke. Nah, setelah itu kita baru coba yang lain gitu ya. Nah, di sini dia itu ada yang karakteristik. Jadi sorry bukan karakteristik ya. Jadi kita akan bahas terkait HNMR ini
dia tuh kayak puzzle gitu ya. Jadi kita baca satu-satu. Di sini ada integrasi 3, tipenya adalah triplet. Kalau dia tuh triplet berarti tetangganya harus punya CH2 gitu. Dan dirinya sendiri tuh nggak tahu. Nah, untuk tahu dia tuh apa, kita harus lihat bahwa ini integrasinya 3. Eh, yang hanya 3 itu biasanya adalah CH3 gitu. Jadi secara umum untuk yang ini puncak yang di puncak keenam dia itu adalah si CH3 yang di sampingnya adalah CH2 gitu. Oke, gitu. Nah, setelah itu kita lihat di sini nanti ada multiplet, terus nanti dia itu jumlahnya 2 gitu ya. Oke, aku tadi sempat nyoba untuk ini, kalau bisa, kalau memang kalian bingung jangan dimainkan dulu. Terus kita lihat di sini. Di daerah di atas 4 dia itu kan CX gitu ya. Dia itu tipenya adalah CH2 ya kan. Karena dia itu integrasinya 2 dan dia itu singlet. Berarti dia itu nanti terisolasi, entah dia itu mengikat heteroatom atau dia itu sendirian gitu ya. Oke, intinya dia itu nggak ada tetangganya. Nah, kemungkinan besar dia itu nanti singlet karena dia itu di dekat heteroatom. Jadi kalau dia itu ada heteroatomnya, nanti dia itu terisolasi gitu ya. Terus nanti di sampingnya adalah si benzena ini. Jadi ada aromatiknya. Karena samping aromatik di sini, dia itu tetangganya kejauhan ya untuk berinteraksi dengan CH2 ini gitu. Jadi kemungkinan besar singlet 2H itu terbentuk dari si ini gitu. Oke. Jadi nanti bakal disatuin. Nah, di sini ada lagi terkait dia itu doublet triplet, terus dia itu integrasinya 2. Berarti dia itu CH2 yang di sampingnya ada CH3 gitu. Sorry, triplet. Oh, sorry, sampingnya CH2 ya. Oke. Wait. Oh ya benar. C CH2 yang sampingnya CH2 ya. Kemungkinan besar bakal kayak gini. Karena dia tuh nanti yang dirinya sendiri adalah dihitung 1, sampingnya dihitung 2 gitu ya. Oke. Kemungkinan besar kayak gitu. Nah, sekarang kita coba susun gitu ya. Oke. Hmm, 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 hmm. Oh iya, untuk yang multiplet ini dia tuh biasanya bisa berupa kayak gini. Dia itu kan CH2 ya. Dirinya CH2, sampingnya adalah si CH3. Jadi kadang ini dihitungnya adalah multiplet atau dia tuh bisa dari nanti yang lain, gangguan yang lain gitu ya. Jadi ini ada 1, nanti sampingnya kan 3, berarti nanti dia tuh hasilnya 4. Nah, 4 itu kadang dihitung kuartet, kadang dihitung multiplet gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba agak susun. Di sini bakal menghasilkan struktur kayak gini. Oke, ini ngikat keton, ini ngikat amida, terus dia itu ngikat C, ngikat O, ini. Kita coba hitung jumlah C-nya dulu ya. Di sini kan C-nya ada 10 gitu. Oke, di sini ada 6. Aduh, sorry. Benzennya punya 6, ini punya 1, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Oke. Nah, eh, sekarang kita cocokkan di tipe HNMR-nya gitu ya. Nah,
Kalau untuk aromatik kan dia tuh udah sesuai ya. Mungkin sekarang lebih kenyocokin yang mana yang bakal jadi nomor satu, yang mana bakal jadi nomor dua gitu. Di sini kita bisa lihat nomor satu itu lebih ke kiri gitu. Kalau lebih ke kiri berarti itu energinya lebih besar. Nah, energi yang dia itu lebih besar, dia itu dihasilkan oleh adanya eh, resonansi gitu ya, atau dia tuh ada yang menarik elektronnya gitu. Nah, di sini berarti kita bisa bilang yang di sini adalah yang nomor satu gitu, H1 gitu. Oke, sedangkan yang di sini adalah H2 gitu. Oke, kita lanjut di sini adalah ada yang namanya eh, di sini kan ada singlet 2H, berarti jelas yang ini gitu. Ini ada H, berarti itu H yang ke berapa? Yang keempat gitu ya. Ini adalah H4 gitu. Oke. Nah, sekarang di situ ada H yang ke keenam gitu ya. Yang keenam itu nanti bakal yang ini, itu bakal yang ini. Ini H6. Kenapa? Karena di situ integrasinya 3, sampingnya 2 gitu ya. Terus yang samping sini eh, dia itu kemungkinan bakal yang hmm, 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 hmm. Dia itu, nah aku agak ambigu juga. Kalau mau, eh, ini kan cuma jumlah totalnya ada 10 ya. Kayak kita nggak bisa nambahin jumlah C lagi. Eh, dia itu lebih ke yang ini adalah dia itu yang H ke 5 gitu ya. Itu adalah H5, dia itu lebih ke yang multiplet gitu ya. Oke. Terus yang di sini adalah H yang dia itu mengikat heteroatom dan dia itu integrasinya 2. Jadi ini adalah H yang kurang adalah H3 gitu ya. Gitu. Oke. Kayak gitu. Karena kadang untuk H dari amina dan alkohol itu kadang keluar, kadang enggak kayak gitu. Jadi itu sebenarnya agak opsional. Nah, kenapa nanti dia itu bisa menghasilkan, mungkin kita bilangnya adalah triplet gitu ya. Soalnya kalau kita mau maksa di sini ada yang H5 ini, kalau kita mau maksa dia itu adalah triplet, padahal di sampingnya ada 3 gitu. Jadi itu harusnya adalah kuartet gitu. Nah, lebih rasional kalau dia itu kuartetnya kita asumsikan dia itu adalah multiplet gitu. Jadi biasanya ada yang menyebutkan bahwa ketika dia itu lebih besar dari 3, dia itu nanti bakal menjadi multiplet gitu. Lebih cocok ke situ. Oke. Selain itu dia itu lebih ke alkana. Terus ini, sebentar ya. Oke. Sorry ya, tadi diundang. Oke, jadi aku lebih cenderung ke opsi yang ini. Terus di sini adalah dia itu 2H. Terus kenapa dia itu nanti H3-nya itu menghasilkan triplet? Jadi nanti di NH2 ini dia itu lebih cenderung mengalami apa namanya kayak kopling dengan si benzennya gitu. Jadi eh, mungkin bisa-bisa aja menghasilkan triplet, atau dia itu emang kadang ininya salah gitu ya, terkait multiplet atau itunya. Jadi itu bisa salah. Jadi ya, tapi kalau aku lebih
cenderung dia tuh kita sebutnya adalah dia itu NH2 dari NH2 yang dia tuh nanti bisa menghasilkan coupling dengan H yang ada di aromatik gitu. Oke, kayak gitu. Nah, sekarang ini untuk jenis H-nya itu udah sesuai, udah kita urutkan. Nah, sekarang tugas kita membuktikan dengan CNMR-nya gitu ya. Jadi di sini ada C quaterner di daerah 1650-an mungkin, dan ini ada di daerah 150. Nah, dia itu menuju ke yang C quaterner yang di sini gitu. Oke. Jadi di sini ada C quaternernya kan. Nah, yang atas kemungkinan besar ini yang C1 gitu. Sedangkan yang di sini adalah C yang kedua gitu. Oke. Nah, terus di sini C yang ketiga dan kelima itu nanti merujuk ke yang sini. Ini yang ke C3, ini yang C5 gitu. Oke. Terus C di 120 ini dia itu kan ada quaterner lagi nih. Dia itu merujuk ke karbonil yang di sini gitu. Ini ada C4 gitu. Oke. Terus kita lanjut di sini ada di C6, yaitu di daerah 60 sampai 80. Biasanya ini adalah C yang mengikat heteroatom gitu. Dia itu nanti biasanya di situ. Nah, C mengikat heteroatom cenderung yang ini gitu. Jadi ini kita bisa sebut ini adalah C6 gitu. Oke. Terus di sini ada di sini ya. Di C20 dan C10. Nah, ini adalah karakteristik dari dia itu alkana gitu. Jadi dia itu nanti nggak terlalu tinggi. Cuma seharusnya kalau dia itu nempel sama O kayak gini, dia itu harusnya agak tinggi gitu ya. Cuma aku nggak tahu kenapa di sini dia itu agak nggak sesuai dari HNMR dan strukturnya dan CNMR-nya gitu. Tapi kalau emang mau dipaksa ya yang ini adalah si C7 dan ini adalah si C8 gitu. Oke, gitu. Kenapa ini C8? Karena dia itu CH3-nya lebih positif gitu ya. Jadi nggak terganggu oleh si atom O. Oke, jadi efek shielding gitu. Oke, jadi aku bisa apa namanya simpulkan bahwa senyawanya adalah ini. ONH2, terus ini ngikat C, ini kita ketukuk sini gitu. Oke, itu senyawanya. Kalau kalian mau sebutkan namanya boleh. Mungkin kalian udah jago tata nama gitu ya. Kasih nama iopaknya gitu. Oke, gitu. So, untuk nomor 1, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum Cek, ada. cek. Oke. Kayak gitu ya untuk nomor 1. Kita lanjut nomor 2. Gitu. Nomor 2, rumusnya segini. Kalau kalian mau tulis rumus tadi lagi, boleh. Tapi kalau mau langsung juga boleh. Jadinya 2 dikali 10 ditambah 2 min 11 plus 1 dibagi 2 gitu ya. Oke. Jadinya 22 dikurangin 10 jadinya 12 dibagi 2 sama dengan 6 gitu ya. Oke, ini karena lebih besar dari 5, lebih besar dari 4, berarti kemungkinan bahwa ada di situ ada benzennya. Terus kalau kalian lihat di sini di daerah 3000 lebih besar gitu ya. Dia tuh ada di 3300 3100 juga ada puncak lemah ya. Kemungkinan besar di sini ada CsP2H gitu dari si aromatik. Jadi kita bisa meyakinkan bahwa di situ ada aromatik gitu. Oke. Untuk puncak ini aku tidak sarankan untuk terlalu dilihat
karena aku jujur itu nggak tahu itu apa, kemungkinan bisa juga dari mungkin pelarutnya atau gimana. Oke. Setelah itu ini juga bisa dibaca ya, ini adalah si CSP 3H gitu. Nanti kalian tambahkan si bilangan gelombangnya gitu. Terus nanti di sini ada di ini kan 1700 gitu ya. Berarti dia tuh lebih besar dari 1700. Nanti itu ada kemungkinan bahwa dia itu ada aldehid, dia itu ada keton, atau dia itu ada ester dan semacamnya gitu ya. Oke. Jadi intinya di situ kita ada karbonil gitu. Oke. Tapi nggak mungkin dia itu terlalu dekat dengan si konjugasi gitu ya. Ya bisa sih, cuma itu nanti tergantung karbonilnya jenis apa gitu. Oke. Jadi udah ada 3 gitu ya. Ada 3, nanti kalian bisa tambahkan di sini di 1600 sampai 1400. Ini kayaknya kecuali. Tapi kayaknya masih bisa deh yang di daerah sinian. Ya, atau kalian mau sampai sini juga apa-apa sih. Bentar. Nah, di sini sampai 1400 dia tuh ada si alkena gitu. Alkena gitu. Nanti entah itu alkena aromatik atau apa, intinya di itu ada CC-nya gitu. Oke. Setelah itu nanti kalian bisa analisis di sini 1300 sampai 1100 gitu ada ikatan CX gitu. Nanti kemungkinan besar di sini karena dia tuh O-nya banyak ya ikatan dengan O gitu. Oke. Terus nanti di sini bisa dilihat di sini tunggal lagi ya. Ini 600, ini 700 ya, di sekitar 700 sampai 800 lah. Kemungkinan besar ini karena dia itu tunggal, yaitu kemungkinannya adalah orto atau parah lagi gitu ya. Oke, gitu. Itu terkait pembacaan IR-nya. Tapi kalau untuk posisi di bawah 1000 sih aku nggak terlalu menyarankan ya, karena dia itu biasanya terlalu apa ya, terlalu khusus untuk satu senyawa, jadi dia itu fingerprint gitu. Oke, di sini nggak dikasih multipletnya, kalian harus bisa baca sendiri, cuma dikasih integrasi ya. Nah di sini kalau kalian mau dari CNMR boleh sebisa mungkin manfaatkan depth-nya ya, gitu. Karena biasanya kalian terlalu asik dengan NMR sampai lupa bahwa depth NMR itu lebih gampang daripada yang lain gitu. Oke, berarti dari sini kita bisa tahu ini adalah CH. Ini adalah CH, oh ya kan. Terus ini adalah CH2, ini CH2, terus ini adalah CH3. Berarti kita harus assign nanti di strukturnya harus ada CH3, harus ada CH2 dua kali, harus ada CH dua kali gitu. Ini wajib. Oke. Nah, itu nanti kalian cocokkan. Berarti yang dia itu tidak ada di situ, ini yang 1, 2, dan 3, dia itu adalah C quaterner gitu ya. Oke. Terus ya sisanya itu udah ada di nanti ada 3 C quaterner gitu. Oke. Ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8 gitu. Jadi ada 8 C yang dia itu berbeda. Nah, nanti dia itu bakal apa namanya? eh ada 3 yang dia itu quarter gitu di strukturnya. Oke. Gitu aja untuk CNMR. Untuk analisis selanjutnya biasanya aku nanti-nantian. Sekarang kita mulai ke HNMR lagi gitu. Ini ada di daerah 8 sampai 7. Udah kayak tadi lagi ya, aromatik. Karena di sini adalah tipenya 2 dan 2, kemungkinan besar adalah doublet lagi. Jadi nanti dari posisi ini kita bisa tahu dia itu adalah posisi para gitu. Oke. Jadi ini udah nggak asing lagi gitu ya. Dan mungkin ini untuk tambahan kalau kalian mau itu terkait pembedaan orto metapara. Orto metapara HNMR. Ini bisa kalian sebagai patokan gitu ya.
Ini bentuknya cukup karakteristik. Nih, kalau dia itu posisinya orto, nanti akan ada 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Oke? Kalau dia itu berbeda ya, tipe itunya berbeda substitusinya. Kalau dia itu meta, nanti juga akan ada 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, nanti kalau dia itu posisinya apa namanya? Para, dia itu cenderung bakal 2. 1, 2. Yang ini apa? Ini adalah dari fenolnya gitu ya. Jadi itu gangguan dari alkohol kemungkinan. Atau mungkin dari pelarut yang digunakan untuk menentukan si spektra NMR-nya gitu. Oke, gitu. Dan nanti itu ada karakteristik, nanti ada yang namanya doublet of doublet itu di eh, di orto dan meta gitu ya. Jadi intinya yang paling gampang dulu aja. Kalau dia itu adalah dua puncak doublet of doublet, dia itu adalah para. Yang penting kalian pahami itu dulu aja. Nah, nanti untuk bedain meta dan para yaitu terkait letak antara yaitu triplet doublet atau dia itu doublet of triplet gitu. Itu nanti dibahas menjelang UTS aja sih. Itu agak lebih kompleks terkait spin splitting. Oh, di sini belum terlalu gitu ya. Oke, berarti kita bisa tahu di sini adalah puncak si aromatik. Ini 1, ini 2. Terus di sini ada di daerah 4 sampai 3 ya, gitu. Oke. Nah, biasanya untuk yang lebih besar dari 4 ini adalah nanti C heteroatom gitu. Nah, biasanya kalau dia itu udah lebih rendah dari apa namanya? 4 itu nanti adalah ada efek induksi gitu ya. Oke, terus ini adalah si alkana gitu. Nah, di sini integrasinya 3, berarti kemungkinan besar dia itu adalah si CH3 gitu. Nah, karena kemungkinan besar itu adalah si eh, apa namanya? Triplet. Sebenarnya dia tuh kelihatannya kayak rumit gitu ya, tapi sebenarnya itu dia tuh triplet, tapi nanti dia tuh ada efek coupling dari yang lain gitu. Sebenarnya kayak itu aja sebenarnya. Oke. Ini 1 2, ini 3, ini 4, ini 5 gitu ya. Ada 5 puncak H. Kita bisa susun kayak tadi lagi bahwa di situ ada posisi ortoparanya ya, dan yaitu para yang lebih utama. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa di strukturnya itu eh, apa namanya tidak ada dia kan dari CNM dari IR-nya kan ada karbonilnya gitu ya. Tapi di HNMR-nya itu nggak ada aldehid, nggak ada keton. Jadi keton itu di sini, nggak ada keton, nggak ada aldehid di sini, nggak ada asam karboksilat di sini gitu. Oke, berarti kemungkinan besarnya di situ adalah ester gitu ya. Oke, nah eh, kemungkinan selanjutnya adalah yang nomor 4 ya, sorry nomor 4 ini kemungkinan besar dia itu adalah eh, dia itu adalah si CH2. Jadi ini kan integrasinya 2 ya. CH2 yang dia itu di dekat karbonil gitu. Nah, karbonilnya itu nanti ada si esternya gitu. Oke, berarti sebentar, sorry. Ada yang kelewatan nggak? Ah ya, sorry ya. Untuk puncak ini, dia itu karakteristik dari si NO2 gitu. Sorry, ini aku kelewat. Ini adalah puncak karakteristik dari NO2 gitu. Oke. Nah, eh, biasanya NO2 itu kan itu strukturnya kayak ini. Nah, struktur ini nanti bisa mengalami resonansi gitu ya, bisa tukar-tukar hingga
akhirnya dia tuh muncul sebagai 2 puncak gitu di IR gitu. Jadi itu adalah karakteristik dari NO2. Jadi kita bisa bilang nanti di sini ada NO2 gitu. Nah, harusnya efek dari NO2 itu lebih besar daripada dia tuh ada karbonil atau semacamnya. Jadi yang kemungkinan lebih besar adalah yang di sini adalah H1 gitu. Oke. Dan di sini nanti ada H yang kedua gitu. Oke, karena biasanya substitusi nitro ke suatu senyawa biasanya adalah lebih ke reaksi masuk ke cincin gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita agak coba baca bagaimana bentuk dari puncak 3 dan 4 ini gitu. 3, 4 dan 5. Oke. Nah, di sini puncak nomor 4 yaitu singlet. Singlet itu berarti menandakan dia itu harus sendiri gitu. CH2 gimana biar dia itu sendiri gitu. Berarti di sini dia tuh harus mengikat sesuatu yang dia tuh quaterner gitu ya kan. Dan dia tuh harus mengikat lagi yang sampingnya adalah quaterner. Kalau kalian asumsikan nanti kalau mau menghasilkan C quaterner ya mau nggak mau di sini harus ada karbonil atau di situ harus ada heteroatom gitu. Dan dia tuh mengikat ke benzennya gitu. Oke. Kalau di situ adalah heteroatom dia tuh ngikatnya O, kemungkinan besar dia tuh nilainya adalah lebih besar dari 4 gitu. Nah, untuk itu kayaknya dia tuh agak cukup impossible gitu ya. Karena di sini singletnya itu kurang dari 4. Nah, kemungkinan besar dia tuh di sini adalah karbonilnya gitu. Oke. Setelah itu kita masukin si esternya. Berarti di sini ada O. Nah, jumlah O-nya udah ada 4 gitu ya. Berarti kita nggak bisa nambahin O-nya lagi gitu. Oke, dan di sini ngikat si puncak yang nomor 4 dan dia itu puncak yang nomor 5 gitu. Jadi ini yang 4, ini H4, ini H5 gitu. Oke, kayak gitu. Nah, ini juga nanti merujuk ke multiplet gitu ya. Ini kan 1 dan sampingnya adalah ada 3 gitu. Jadi itu merujuk ke sini dia itu multiplet gitu. Multiplet yang mengikat di dekatnya ada heteroatom gitu. Jadi dia itu di atas 4 gitu. Oke. Jadi kita bisa tebak-tebak strukturnya kemungkinan besar adalah kayak gini. Dan ini adalah H4. H4. Sorry, kebalik. Ini adalah H3, sorry. Gitu. Oke. Itu adalah kemungkinan strukturnya. Kita coba cocokkan dengan CNMR-nya. Gitu. Nah, yang di sini ada C quaterner paling ujung. Ini adalah karakteristik dari C yang mengikat karbonil dan sampingnya adalah heteroatom gitu. Ini adalah karakteristik dari situ. Jadi ini adalah si C1 gitu. Oke. Setelah itu di sini ada di daerah 1140-an ya. Ada 2 puncak quaterner. Kemungkinan besar adalah dia itu yang sini dan yang sini gitu. Oke, jadi di situ udah cocok ada 3 C quaterner gitu. Oke, yang ini adalah yang C3 dan ini adalah yang C2 gitu. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada 4 dan 5. Kita bisa tulis yang ini adalah C5, C4, ini adalah C5 gitu. Oke, karena 4 itu lebih negatif karena itu ketarik sama nitro ya. Nitro kan negatif gitu. Oke. Setelah itu nanti ada si C di atas 60 ini, C6. C6 itu lebih ke yang dia itu di dekat apa namanya? Heteroatom. Jadi di sini adalah si C6 gitu. Oke. Setelah itu di daerah 40 itu lebih cenderung ke sini. Ke mana-mana. Nah, ini adalah C7 gitu ya. Terus di sini adalah C8 gitu. Oke. Jadi setelah semua pembuktian itu
kita bisa bilang hasil akhir senyawanya adalah seperti ini, gitu. Koreksi kalau aku salah dan mungkin kalian punya kemungkinan yang lain. Seperti ini salah ya. Ini gitu ya. Terus ini ngikat NO2 gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Cek. Apakah kalian tidur ngantuk hilang? Belum. Oke. Panas. Itu ya, itu untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut nomor 3. Gitu. Oke. Di sini rumusnya adalah C11 H14. Kenapa aku terus lagi gitu ya? Ini langsung aja 2 kali 11 tambah 2 min 14 gitu ya. Dibagi 2. Oke. Hasilnya adalah 24 kurang 14, 10 bagi 2, 5. Gitu. Oke. Kemungkinan besar lagi ada si aromatik lagi. Kenapa? Karena di sini ada di atas 3000 gitu ya. Di sini ada si CSP2 gitu. Oke, di sini ada si CSP3H. Di sini ada di atas 1700 lagi. Dan kita bisa lihat juga di sini ada O-nya, berarti di sini adalah si karbonil gitu. Oke, karena dia itu nanti di atas 1700, berarti kemungkinan besar dia itu bukan amida, bukan juga apa namanya? Bukan juga asam karboksilat gitu ya, atau mungkin dia itu yang dekat dengan resonansi gitu. Kemungkinan besar bukan kayak gitu. Kemungkinan besar. Cuma ya bisa aja nanti dia itu terkonjugasi tapi dia tuh jenis karbonilnya adalah yang lebih tinggi gitu ya. Gitu. Oke. Setelah itu nanti di sini ini karakteristik dari CC. Terus nanti di sini itu adalah CX. Nanti kalau yang CX-nya aku serahin ke kalian, harusnya di situ karena cuma ada O ya CO gitu lah biasanya. Oke. Terus di sini ada 2 puncak gitu. Kemungkinan adalah dia itu mono atau meta gitu. Oke. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada integrasi 5. Integrasi 5 biasanya kalau strukturnya itu mepet gitu ya. Biasanya itu karena dia itu apa namanya? Resolusi alatnya adalah rendah gitu ya. Jadi dia itu nggak bisa bedain hal yang lain ketika dia itu strukturnya dalam satu cincin gitu ya. Nah, kemudian di sini juga bisa kita bisa lihat itu 8 sampai 7. Berarti di sini adalah H aromatik. H aromatik yang dia itu integrasinya 5, dia itu cuma si mono gitu. Berarti dia itu kayak gini. Oke. Ini X gitu. Kalian nggak usah apa-apain lagi karena kita udah nggak berhubungan dengan si ini. Kita nggak perlu baca yang ininya ada apa gitu ya. Oke, intinya di situ ada mono. Setelah itu nanti dia tuh ada peak di 5 gitu ya. Peak 5 itu biasanya berupa alkena atau dia tuh heteroatom yang dia itu lebih negatif karena efek induksi gitu ya. Dan di sini kita bisa tahu di sini ada di 2,5. Biasanya yang tadi udah aku sebutin ya, di situ ada C karbonil yang sampingnya adalah CH. Entah itu hanya apa. Karena dia itu integrasinya 1, berarti ini hanya cuma 1 gitu. Terus di sini adalah sedikit tips, ketika dia itu lebih besar dari 3, kemungkinan besar di situ adalah simetri gitu. Biasanya adalah simetri. Apalagi kalau dia itu bulat nilainya gitu ya. Jadi kemungkinan besar di situ adalah si CH3 ini ada 2 kali gitu. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita susun di situ berarti ada kayak gini.
ya kan? Nah, ya kebetulan sekali di sini mengikat hanya satu gitu ya. Terus sampingnya adalah si karbonil. Karena kita tahu CH ini mengikat karbonil gitu. Oke. Nah, sekarang di sini dia tuh kita harus tahu jenis karbonilnya dia itu apakah keton, apakah dia itu ester atau apa gitu ya. Di sini dia tuh biasanya opsinya karena di sini nggak ada di 9 dan dia tuh nggak ada di 12, nggak mungkin asam karboksilat, nggak mungkin aldehid gitu ya. Jadi jelas dia itu adalah di sini kita lihat ada di puncak 1070-an gitu. Di 1070 dia itu biasanya karakteristik dari ester gitu. Jadi C rangkap 2 O sampingnya heteroatom. Jadi kemungkinan besar di sini ada heteroatom gitu. Oke, itu puzzle pertama dari 1 dan 6 gitu. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa memperoleh nanti di situ ada puncak integrasi 2. Berarti di samping di sini dia itu kan harus ada heteroatomnya gitu ya. Ada si CH2 gitu. Ini ada CH2. Nah, biar dia itu singlet, ini adalah termasuk ke singlet ya. Ini singlet kalau kita agak baca gitu. Oke. Karena dia itu singlet, berarti dia itu nanti harus mengikat langsung ke aromatik gitu. Jadi kemungkinan strukturnya adalah seperti ini. Jadi kadang untuk mengerjakan soal sebenarnya butuh HNMR itu udah cukup gitu ya. Tapi kalau bisa dibuktikan dengan yang lain. Kayak gini, gitu. Senyawanya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan dari HNMR. Ini adalah puncak yang pertama. Jadi ini dihitungnya 5. Gitu ya. Ini CH1. Terus di sini ada H2. Karena dia itu ada heteroatom. Dia itu biasanya di atas di daerah 4. Karena di sampingnya ada aromatik, dia itu naik ke daerah 5 gitu. Karena aromatik kan mengalami konjugasi juga gitu. Itu meningkatkan si uh, apa namanya efek desheldingnya gitu ya. Terus ini bakal merujuk ke H5. Ini ke sorry, H4 doang ya. H4 di sini H3 gitu. Untuk jumlah hanya udah sesuai gitu ya, integrasinya juga udah sesuai. Sekarang kita cocokkan si DPNMR-nya gitu. Di sini kita bisa tahu bahwa di sini ada CH, CH, dan CH. Ada tiga CH gitu ya. Terus di sini ada CH2, di sini ada CH3, dan di sini ada CH3. Sorry. Ini ada si wait, depth-nya naik ya. Sorry, berarti ini CH ya. Gitu. Ada 4 CH, tapi yang di sini adalah si alkananya gitu ya. Ini lebih karakteristik ke alkana. Ini ke alkana juga. Ini ke alkana juga. Tapi dia itu dekat heteroatom karena di daerah 60 sampai 80 gitu ya. Terus di sini ada satu, satu, dua C quaterner gitu kayaknya. Dua C quaterner berarti kita bisa cocokkan gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebenarnya di 3 ini dia tuh gabungan dari 3 ini gitu. Berarti kita bisa simpulkan nanti dia tuh karena kayak gini. Bagian yang ini dia tuh C1. Bagian yang sini dia tuh C2. Nah, bagian sini itu C3. Karena C2 ini dia tuh sama, relatif sama gitu ya. Itu kenapa dia tuh cuma muncul di CH-nya itu 3 doang gitu. Setelah itu ini cocok untuk C yang ke berapa itu? Keempat gitu ya. Karena ada CH2. Ini adalah C4.
Setelah itu ini adalah C yang dia itu quaterner nih. Di daerah 1000, berarti dia itu ini adalah C2, tapi C2 maksudnya yang ini ya. Bukan C2 dari yang ini. Dari klasifikasi CH gitu ya. Oke. Jadi bedakan antara C2 yang sini. Mungkin kalau ini kasih aksen gitulah ya. Gitu. Oke, ini C aksen juga. Gitu. Terus di sini adalah C3. Terus di sini ada C4. Gitu. Oke. Sorry. Empatnya udah. Sorry. Berarti ini 5. Tiganya udah belum sih? Tiganya kan udah ya. Ini secara total ini 3, sorry. Ini totalnya 3. Terus ini berarti C4, C5 gitu ya. C kok 6. Wait. Sorry. Oh ya, C4-nya udah 2 kali. Ini C5, ini 5, ini 6 gitu ya. Oke. Itu udah sesuai, berarti kita bisa bilang struktur senyawanya adalah gitu. Oke. Kalau kalian masuk kasih namanya boleh. Gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini dia itu C18, H18, O4. Nah, kalau kalian merasa strukturnya itu terlalu besar, itu kalian bisa agak simpulkan ini adalah simetri. Itu. Oke. Setelah itu kalian hitung IHD-nya. Di situ ada 18 kali 2 tambah 2 min 18 gitu ya. Bagi 2. 36 tambah 2, 38 kurang 18, 20. 20 bagi 2, 10 gitu. Nah ini IHD kan besar gitu ya. Berarti kemungkinan nanti dia itu ada simetri. Karena dia itu ada simetri, kemungkinan besar ada 2 cincin benzen sekaligus gitu. Oke. Bagaimana kita memastikan di situ ada benzena? Ya, lihat aja di sini di atas 3000 ya. Di sini ada si CSP 2H gitu. Di sini ada CSP 3H. Terus di sini ada karbonil gitu. Nah, ini di atas lebih besar dari 1700, kemungkinan besar dia tuh enggak terkonjugasi gitu. Oke. Terus di sini kalau kalian mau sebutkan biasanya di sini ada si ikatan CX. Jadi kalian udah dapat berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau kalian mau baca lagi mungkin di sekitar sini C C gitu ya. Itu udah 5. Kalau kalian mau baca di sini lagi, ini ada 2 puncak karakteristik bahwa ini nanti adalah mono atau para. Kok atau para? Atau meta gitu. Oke, itu udah lebih dari cukup. Nggak usah kalian tambah-tambah kalau emang nggak paham gitu ya. Oke, di sini kita bisa kerjakan HNMR-nya. Ini gampang, mirip kayak yang tadi. Ini 5, berarti ini adalah mono gitu. Dan di sini adalah H aromatik. H aromatik dan sebetulnya adalah mono. Terus di sini dia itu cuma ada 3 puncak ya. 1, 2, dan 3 gitu. Puncak kedua dia tuh di 5 kayak tadi lagi. Berarti kemungkinan besar puncak kelima ini adalah gabungan antara heteroatom dan dia itu aromatik gitu ya. Oke. Kemungkinan besar kayak gitu. Karena dia tuh biar ppm-nya tinggi. Nah, di antara 2 sampai 3 ini adalah si C. Oh, karena dia tuh CH2 berarti dia itu sorry karena dia integrasinya 2 berarti dia tuh CH2 gitu. Posisinya juga CH2 ya. Gitu. Oke. Cuma ada 2 ikatan itu aja puzzle-nya. Nah, kemungkinan besar karena dia itu cuma ada 3, tapi strukturnya gede, berarti dia itu simetri gitu ya. Nah, ini juga bisa di karakteristik. Ini adalah si C, O, ester gitu. Jadi ini ada si ester,
Terus di sini ada C quarter lagi. Kemungkinan ini dari si mono, posisi mono. Di sini ada si aromatik mono, karena dia itu gabungan dari 3 ya, kayak tadi, sama. Berarti ini adalah si CH. Terus di sini ada si heteroatom. Karena di situ cuma ada O, berarti ini adalah CO gitu. Oke. Terus di sini ada di daerah 40 sampai 20 bahwa ini adalah si C alkana biasa ya gitu. Gitu. Oke. Terus di sini adalah C dekat heteroatomnya, dia itu adalah si CH2. Dan C yang alkana dia itu juga berupa CH2 karena dia tuh dep 135 itu ke bawah gitu. Oke. Gitu. Nah, dari situ kita bisa susun puzzle-nya. Dia itu kemungkinan besar adalah simetri gitu ya. Jadi kita gambar di situ harus ada eh, heteroatom yang menghasilkan 5 berarti di sini adalah CH2, terus ini ngikat O, terus ada karbonil, ester, terus di sini ngikat CH2 gitu. Setelah itu nanti di sini ada karbonil lagi, terus di sini ngikat ester, ngikat CH2 lagi, ini ngikat benzen lagi gitu ya. Gitu. Jadi kemungkinan besar strukturnya adalah ini gitu ya. Untuk membuktikannya ini adalah si aromatik H yang 5 integrasi itu. Ini 2 integrasi singlet ya. Kalian kan bisa lihat di sini singlet. Ini termasuknya ada singlet. Singlet 2H dan dia itu 5 ppm berarti dia itu cukup tinggi karena sampingnya heteroatom, sampingnya benzen gitu ya. Terus di sini ada di karbonil 2,5 gitu. Oke. Itu untuk strukturnya. Terus berarti ini udah kebukti ya. Ini 1, ini H2, ini H3 gitu. Terus sekarang kita lihat si C-nya. Di sini adalah C kalau urutan ya. Urutan ini 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang di sini adalah C3 ya. Berarti C3. Terus di sini ada si C1. Di sini ada C apa lagi? Oh ya ini. Ini C2. Terus secara itunya ini adalah si C4. Terus C5-nya adalah si ini. Ini adalah C5 gitu. Oke. Nanti kita bisa simpulkan senyawa nomor 4 adalah si ini, dimer ini gitu. Oke. Itu nggak perlu aku salin ke situ lagi ya, ke kotaknya kecil, aku agak mager gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, cek cek, masih bangun? Sorry, gimana? Titan, Koko, Ellen, Aisha, Andreska, Bella, Davis. Ada pertanyaan? Nggak bisa baca chat ya? Masih aman, Mas. Oke, oke, kita bisa lanjut soal terakhir. Di sini adalah untuk menentukan number atau jumlah dan keberadaan gitu ya. Aku nggak tahu metode kalian nanti kayak gimana, tapi kalau dulu aku jawabnya itu pakai tabel gitu ya. Di kalian bikin tabel, kalau dulu aku bikin tabel gini. Ini adalah dep 0, biasanya aku tambah dep 0, terus dep 45, terus dep 90, terus dep 135 gitu. Nah,
Untuk menjelaskan ini, kalian pahami dulu terkait debt masing-masingnya, yaitu debt debt 0 itu akan muncul semua puncak. C berbeda gitu. Oke. Kalau dia itu debt 45, dia itu muncul semua kecuali C quaterner gitu. Terus debt 90 dia itu muncul hanya CH. Oke. Debt 135 ini CH2 itu negatif, CH dan CH3 itu positif. Itu. Oke. Dan C quaterner tidak ada. Gitu. Oke. Jadi itu untuk menjawab keberadaannya ada atau enggak untuk sinyalnya gitu ya. Oke. Sekarang kita jawab terkait jumlahnya gitu. Oke. Ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C, ini untuk D gitu ya. Ya, bentar. Nah, untuk senyawa A, sini kalian bisa lihat di sini ada C1, jelas dia itu berbeda ya. Terus sampingnya jelas dia itu berbeda juga. Dan yang sampingnya lagi ini juga beda. Karena sampingnya adalah CH3 dua kali gitu. Dan itu adalah CH gitu ya, bukan CH2 gitu. Jelas beda. Di sini dia itu jelas beda. Untuk warna-warnanya bisa variasi, mungkin hijau. Ini jelas beda gitu ya. Terus yang CH3 yang ujung juga jelas beda gitu. Tapi yang sini itu sama gitu. Oke, dari situ kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 puncak pada depth 0 gitu. Oke. Setelah itu kita analisis depth 45. Depth 45 itu cuma bisa semuanya tapi enggak yang quaterner. Nah, yang quaterner itu yang orange gitu. Oke. Berarti kita bisa bilang di situ ada 4 signal gitu. Oke. Terus di depth 90 itu hanya si CH. Yang CH-nya itu yang biru gitu. Berarti di situ ada 1 gitu. Oke. Sekarang di depth 135 dia itu ada 2 ya. Dia itu untuk yang positif dan yang dia itu yang negatif gitu. Untuk yang negatif dia itu ada 1 yaitu yang ungu. Berarti di sini ada 1 untuk yang negatif. Terus nanti yang dia itu positif atau dia itu anggaplah semuanya, berarti itu kalian tinggal yang depth 45 dikurangin jumlah yang CH2-nya gitu. Jadi di sini nanti ada di 3 gitu. Oke. Gitu. Tuh, terus kita lanjut yang B gitu ya. Ini nanti ada 1, ini adalah CH, terus di sini ada CH lagi dan dia mengikat heteroatom yang beda gitu ya. Terus di sini ada beda lagi. Di sini jelas beda gitu ya. Terus di sini jelas beda. Terus yang ini juga jelas beda. Nah, ini beda ya. Terus kita pakai warna kuning. Yang di sini juga beda. Belum ganti ya. Sorry, ini kuning. Terus di sini juga jelas beda.
pink. Ini beda. Aduh, kok nggak jadi tuh. Harus kalau pencet pink. Oh, belum tak oke. Ini jelas beda ya, karena lingkungannya beda. Nah, untuk yang di sini, ini nanti bakal sama. Aduh, belum tak oke ya. Ini nanti bakal cenderung sama. Gitu. Terus, yang ini ya, ini akan cenderung sama juga. Terus nanti di sini beda lagi. Tuh, entah oke. Nanti beda. Dan yang terakhir dia tuh juga beda gitu ya. Ini beda gitu. Karena dia itu mengikat heteroatom biasa gitu. Dari situ kita bisa hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi untuk yang B terdapat 12 puncak pada depth NMR. Depth 0 gitu ya. Depth 45-nya kita tinggal analisis dia tuh yang quaternernya kita hilangkan. Di sini ada 1 quaterner yang hijau ya. Terus di sini ada quaterner yang pink. Ini yang kedua, ini yang ketiga yang merah burgundi gitu atau apa gitu. Aku nggak tahu namanya. Jadi dia itu 12 dikurangi 3 gitu ya. Ada 9 gitu. Oke. Terus untuk depth 90-nya kita analisis yang dia itu CH gitu ya. Yang CH berarti ada yang merah pertama, berarti ada 1. Terus nanti dia itu yang sampingnya yang biru 2. Terus yang bawahnya ini 3 ya. Terus 4, terus 5 gitu. Jadi ada 5 gitu. Oke. Ada 5 CH gitu ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5. Terus untuk depth 135 kalian tinggal kurang aja eh, dari CH2-nya ada berapa gitu ya. Ini CH2-nya ada 1 yang orange, yang ungu ini. 1, terus 2 yang kuning. Dah gitu aja. Berarti ini ada 2 yang dia itu ke bawah. Nah sisanya dia itu nanti bakal 7 gitu ya. 7 ini yang semuanya keluar. Oke. Yang CH2 nggak ada lagi kan. CH2, CH2. Yap, itu 2 doang gitu ya. Itu untuk cara mengerjakannya kalau dari aku. Terus yang C kita bisa lihat Mas, di sini ini ada yang cewek quarter itu ada 3 atau 4 ya? sorry. Yang quarter belum ya? Quarter Yang berarti dep ada 45 tadi 3 atau 4 Mas? C. Quarternya kan di sini ada dari sini 1 ya. Terus Hmm. dari sini 1, di sini 1. Berarti kan 3 doang. Yang OCH3 itu enggak kan Mas? Yang ujung, Iya. Ini. iya itu kayak itu enggak Mas? Ini kan biasa, Oh bukan iya, oh quarter. iya, dan bukan kok. Oh iya. Bukan quarter. Oke, gitu ya. Lanjut, ini yang ini kita bisa lihat di sini ada 1, terus ini ada 2, di sini ada 3, di sini ada 4 gitu. Oke. Terus ini 5,
terus ini ada 6, terus ini ada yang ke-7 gitu ya. Jadi ada 7 yang beda. Jadi kita tulis sini ada 7 gitu. Terus tab 45 berarti kita lihat yang dia itu CH semuanya kecuali dia itu quaterner gitu ya. Yang quaterner cuma ada 1 di sini. Jadi kita tulis 1 terus sorry dikurangin 1, sorry maksudnya. 7 kurangin 1 berarti di sini 6 ya kan. Terus untuk diap 90 semuanya hanya CH doang. Yang CH itu ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di sini ada 4. Terus yang diap 135 yang CH2-nya itu hanya ada 1 gitu. Nah, sisanya berarti 7 kurangin 6 kurangin 1 berarti di sini ada 5 gitu. Oke. Terus itu C gampang ya. Terus sekarang yang D gitu. Yang D di sini ada 1, jelas ini beda gitu ya. Merah. Ini nanti beda juga. Sorry ini beda warna ya. Ini jelas beda karena dia tuh sampingnya adalah ada alkoholnya gitu. Oke. Nah, terus di sini dia tuh quaterner gitu ya. Dan quarternya itu sampingnya ngikat CH3 dan sampingnya ngikat CH2 gitu. Terus di sini itu jelas beda gitu ya. Oke. Nanti di sini juga beda. Ini alilik terhadap yang sana, ini alilik terhadap yang bawah gitu. Harusnya sih beda ya puncaknya. Harusnya ini beda gitu. Oke. Setelah itu puncak ini juga harusnya beda. Karena dia itu CH tapi apa ya? Enggak di dekat O gitulah. Kayak beda lingkungannya. Sampingnya itu CH2 yang dia itu dekat O gitu. Kemungkinan besar itu nanti C-nya beda gitu. Kemungkinan besar. Walaupun mungkin perbedaannya nanti enggak terlalu signifikan gitu ya. Tapi kemungkinan besar C NMR-nya keluar, tetap keluar gitu. Oke. Terus nanti di sini muncul lagi. Ini kan jelas beda karena dia itu sampingnya adalah CH3 CH3 gitu. Terus nanti yang terakhir dia itu nanti bakal sama gitu. Ini sama gitu. Oke. Kita bisa hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Di sini ada 9. Koreksi kalau aku misal salah gitu ya. Sebenarnya kalau bisa kalian coba cek di itu namanya. Kalian mungkin udah pernah komputasi gitu ya. Cek di apa namanya itu Pak siapa Pak Niko biasanya pakai komputasi untuk ini ya CNMR. Ya, intinya ada aplikasinya di komputasi itu terkait aku lali yo untuk komputasi. Aku lali. Intinya itu ada aplikasinya untuk ngecek secara komputasi gitu ya. Jadi prediksi secara komputasi. Kalau secara realnya ya bisa juga nanti agak overlapping gitu ya. Oke, terus nanti dia 45-nya di situ untuk semuanya kecuali yang quaterner. Nah, ini quaternernya ada 1, terus ini 2 gitu ya. Ada 2 quaterner berarti di sini ada 7 doang gitu. Oke. Terus depth 90 dia itu cuma analisis yang hanya doang CH gitu ya. Di sini ada 1, ada 2 gitu ya. Di sini ada 2. Terus untuk
depth 135 dia tuh lihat yang CH2 di situ ada 2 gitu ya. Ada 3. Ada 3. Nah, yang sisanya berarti 7 kurangi 3 gitu ya. Oke, 7 kurangi 3 berarti di sini 4 gitu. Itu untuk jumlah sinyalnya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Halo? Cek. Aman ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan aku kasih kesempatan. Gimana? Nggak ada? Nggak ada ya? Gitu. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Nanti videonya akan aku upload di YouTube. Kalian bisa nonton di YouTube aja. Untuk catatannya mohon maaf nggak tak kasih ya. Itu. Untuk recordnya nanti hari Senin mungkin baru aku upload. Gitu. Oke. Sampai sini. Terima kasih yang udah join. Boleh leave gitu ya.